Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan limpahan dan berkah dari rahmah Allah Subhanahu wa taala, saya di sini bisa berdiri untuk sedikit memberikan dakwah yang bertema peran santri sebagai pelopor generasi Indonesia yang tajam intelektual dan cerdas spiritual. Jamaah virtual rahimakumullah, sejarah telah mencatat bahwa santri telah memiliki banyak peran yang diberikan kepada umat dan generasi bangsa Indonesia ini sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan ini. Santri telah mewarnai kehidupan kemajuan bangsa Indonesia ini. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini tidak akan mencapai kemerdekaan dengan tanpa adanya usaha dari para rakyatnya, yang termasuk salah satu rakyatnya adalah santri. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaannya sendiri, termasuk juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak akan mencapai kemerdekaan dengan tanpa adanya usaha dan kerja keras dari para rakyatnya. Sudah saya katakan bahwa salah satu rakyatnya adalah santri. Seiring perkembangan zaman, informasi kita bisa memperolehnya dengan cepat. Yang salah satu faktornya adalah kecanggihan teknologi. Begitupun dengan santri. Santri tidak lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi turut memengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka, seperti way of life-nya mereka. Pengaruh ini bisa dinilai positif, bisa juga dinilai negatif, tergantung dari diri santri tersebut. Bagaimana cara memfilter informasi yang masuk, dan bagaimana serta dirinya menjaga keimanan dan keteguhan dirinya sebagai santri. Generasi milenial sekarang menyebutnya santri zaman now, yang diprediksi pada tahun 2030 bahwa Indonesia akan mencapai awal titik kemajuan bangsa. Lalu timbullah pertanyaan, di manakah posisi santri saat itu? Akankah santri menjadi pencetak sejarah atau hanya penikmat sejarah? Akankah santri yang akan menjadi pelopor kemajuan bangsa Indonesia
atau hanya menjadi pengekor saja. Jamaah virtual rahimakumullah, harapan besarnya santri bisa menjadi pelopor kemajuan generasi bangsa Indonesia ini. Lalu, bagaimana caranya agar santri bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi pelopor kemajuan bangsa Indonesia? Ada 3 hal. Yang pertama, santri harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan memiliki daya nalar yang kritis, sehingga santri mampu memberikan solusi dari setiap masalah yang ada. Selain itu, santri juga tidak boleh membedakan antara keilmuan dunia dengan keilmuan akhirat. Santri harus menguasai keduanya untuk menyeimbangkan dengan zaman. Sebagaimana Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengutip dari sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian itu hidup di zaman di mana para fuqaha itu lebih sedikit, sedangkan para qurra dan para khutbah itu lebih banyak. Maka amal yang lebih baik pada zaman ini adalah mengamalkan ilmu. Jamaah virtual rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah santri harus memiliki skill entrepreneur yang tinggi, yang mumpuni, di mana Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita, memberikan tauladan kepada kita untuk kita laksanakan. Rasulullah SAW di masa mudanya, beliau memperdagangkan dagangannya dengan sungguh-sungguh, sehingga beliau pada saat itu sudah mandiri secara finansial. Begitupun juga dengan para santri. Santri harus memiliki skill entrepreneurship untuk menjadi generasi santri milenial yang mandiri. Jamaah virtual rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketiga adalah santri harus memiliki keteguhan, memiliki keistiqomahan, menjaga prinsipnya, menjaga karakteristiknya sebagai santri. Karena sejatinya, santri belajar di pesantren, dididik dengan pendidikan karakter, yang mana tujuannya itu sendiri adalah mencetak generasi santri yang memiliki etika luhur, akhlakul karimah, dan memiliki integritas yang tinggi. Sehingga ketika telah lulus dari berbagai pondok-pondok pesantren, diharapkan santri mampu mengistiqomahkannya, santri mampu menjaga keteguhannya, santri mampu menjaga dirinya, mempertahankan prinsipnya dari godaan-godaan kebudayaan asing yang tak baik bagi kita. Sehingga dengan 3 hal tersebut, insya Allah santri bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa Indonesia. Dan tidak mungkin tidak, karena memiliki intelektual yang tinggi, memiliki daya nalar yang kritis, memiliki skill entrepreneurship yang mumpuni, serta memiliki akhlakul karimah dan integritas yang tinggi.
Harapan besarnya, santri bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa Indonesia di generasi ini. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan setulus hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.